Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman sekalian, izinkan kami kelompok 10 memaparkan materi yang berjudul dengan Project Citizen. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Antonio Februito Sardian dengan PM 2205 1010 121, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rosana Malinda Hasibuan, NPM 116 dari Prodi Arsitektur kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Muhammad Marcel Ardiansyah dengan NPM 220510117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawa Sajara Syaferanda dengan NPM 220510101119. Perkenalkan, nama saya Raga Al-Malik dengan NPM 220510101018. Jadi Project Citizen itu adalah suatu instructional treatment yang berbasis masalah mengembangkan pengetahuan. Jadi fungsinya itu untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Jadi program ini tuh mendorong para mahasiswa untuk terlibat secara aktif dengan organisasi-organisasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memecahkan satu persoalan di sekolah atau di masyarakat, dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual yang penting bagi kewarganegaraan demokratis yang bertanggung jawab. Lalu untuk berikutnya, Project Citizen juga memiliki tujuan, yaitu untuk memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Langkah-langkahnya sendiri yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, memilih masalah untuk dijadikan bahan kajian, lalu mengumpulkan data dan informasi, mengembangkan portofolio, lalu menyajikan portofolio, yang terakhir merefleksikan pengalaman belajar. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Project Citizen. Untuk kelebihannya antara lain yang pertama yaitu dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan mahasiswa dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Yang kedua, mengajak mahasiswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang mereka telah kerjakan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dalam ruang implementasi program pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, membantu guru mengklasifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Yang selanjutnya, analisis terhadap pembelajaran Project Citizen masih relatif baru, sehingga masih banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahami. Yang kedua, tindakan yang tidak adil. Tindakan yang tidak adil yaitu seperti tidak mengetahui aturan main atau tidak fair. Yang kedua, tidak menghargai orang lain, misalnya tak kala narasumber menyampaikan makalah pada audiens malah ngobrol, menelpon atau menerima telepon. Berikutnya, tidak menghargai dirinya sendiri, misalnya seorang yang terpelajar malah tidak suka membaca buku. Selanjutnya, tidak bertanggung jawab, contohnya melalaikan tugas pokoknya dan melempar tanggung jawabnya pada pihak lain. Selanjutnya, tidak jujur, seperti berkata bohong, memanipulasi fakta atau data, dan menyontek waktu ujian. Yang selanjutnya, tidak memiliki sopan santun, seperti
berkata kasar, penampilan senonoh, dan porno aksi. Yang ketiga, tidak ulet dan mudah menyerah, seperti tidak teguh hati. Contohnya, mudah terpengaruhi oleh orang lain, mudah goyah dan tidak konsisten. Selanjutnya, kaku, tidak fleksibel, terus tidak sabaran, seperti mudah mengeluh, cepat marah, dan berperilaku sembrono. Itu kayak. Jadi di sini saya akan melanjutkan beberapa contoh-contoh Project Citizen. Jadi yang nomor 4, dari ruang lingkupnya itu ada tidak mampu mengendalikan diri. Nah, ini sikap-sikap yang tidak berkarakternya adalah seperti tidak disiplin, misalnya bangun kesiangan, terlambat masuk kelas, dan terlambat menyerahkan tugas. Lalu ada tidak mampu mengendalikan emosi dan gerak hati, misalnya sedih berkepanjangan, menangis histeris, dan meronta-ronta ibarat kemasukan makhluk halus. Lalu tidak mampu menunda kesenangan, misalnya asik menonton televisi pada saat akan ulangan. Selanjutnya tidak mampu melawan godaan, misalnya mencoba-coba merokok, minuman keras, menyontek, dan bolos sekolah. Dan yang terakhir itu bersikap dan berperilaku berlebihan, misalnya dalam berpakaian, berbicara, dan berbelanja. Untuk yang nomor 5, tidak memiliki rasa cinta. Jadi sikap yang tidak berkarakternya itu seperti tidak berempati kepada orang lain, misalnya hidup bergelimang harta tetapi amat kikir, tidak pernah menyantuni fakir miskin dan menyayangi anak yatim. Selanjutnya tidak memiliki rasa belas kasihan, misalnya suka akan kekerasan, menyiksa anak kecil, dan lain-lain. Lalu berhati buruk, seperti mencelakai orang lain, memfitnah, dan berniat jahat kepada orang lain. Lalu kikir, tidak murah hati. Selanjutnya tidak suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Selanjutnya tidak memiliki loyalitas atau kesetiaan kepada orang lain, negara, dan bangsa. Selanjutnya tidak memiliki jiwa patriotisme, misalnya tidak bangga sebagai bangsa Indonesia, tidak memiliki hasrat dan kesiapan untuk membela negara dan bangsa dari ancaman musuh, dan tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dan yang terakhir, pendendam atau tidak memiliki jiwa pemaaf. Dan yang keenam, bersikap negatif terhadap sesuatu. Nah, ini sikap yang tidak berkarakternya itu seperti tidak memiliki harapan, hidup selalu mengeluh, protes, pesimis, selalu mencurigai orang lain, lalu tidak antusias dalam bekerja seadanya, atau dalam bahasa Inggris disebut slow but sure, lambat asal selamat. Dan selanjutnya tidak fleksibel dalam sikap maupun tindakan, seperti misalnya tampak kaku dalam bersikap maupun bertindak otoriter, dan biasanya suka main hakim sendiri dan menang sendiri. Terakhir, tidak memiliki rasa humor, tampak amat serius, tidak bisa bercanda, dan bersikap amat formal. 10. Saya saat ini akan menjelaskan beberapa ruang lingkup masalah yang akan bisa dijadikan untuk contoh Project Citizen. Ruang lingkup masalahnya adalah tidak suka bekerja keras dengan karakter atau ciri-ciri tidak memiliki inisiatif, selalu menunggu perintah, tidak ada gairah untuk melakukan inovasi, dan biasanya tergantung sepenuhnya pada orang lain. Selain itu, dia juga malas, lamban, tidak gesit dan cekatan, cepat menyerah jika tertimpa kesulitan hidup, tidak pandai menetapkan tujuan hidup, biasanya hidupnya terombang-ambing, tidak jelas arah melangkah, amat mudah dipengaruhi orang lain. Tidak berdaya, sedikit akal, sedikit upaya, jalannya bergontai seperti kayak lunglai gitu, tidak bergegas dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Jadi kayak dia itu kayak males-malesan gitu. Selain itu, ciri ruang lingkup lainnya adalah tidak memiliki integritas pribadi. Contoh karakternya, dia itu tidak mematuhi prinsip-prinsip moral, misalnya hidup uraan, tindakan yang tidak konsisten, tidak memiliki standar baku dalam bertindak,
tidak handal, sering berganti pandangan dalam waktu yang sangat singkat seperti denial gitu dalam memandang sesuatu, sehingga terkesan sebagai seorang yang tidak dapat dipegang janjinya. Selain itu, dia juga tidak mampu menggunakan kata hatinya, tidak mampu mengontrol kata-katanya. Misalnya dalam berbicara selalu ngelantur, berbicara yang kotor, tidak sopan, dan cenderung menyakiti hati orang lain. Ia juga tidak beretika, menghalalkan segala cara, rakus dan serakah. Ia pula tidak jujur, penuh tipu daya, tidak dapat dipercaya. Selain itu, ruang lingkup masalah yang lainnya yaitu tidak pandai berterima. Berterima ini dimaksudkan itu berterima kasih ya. Seperti dia itu tidak pandai berterima kasih, misalnya tipikal orang yang sangat sulit mengucapkan terima kasih atas jasa orang lain, sekalipun ia mengucapkan terima kasih tidak dibarengi oleh raut wajah yang bersungguh-sungguh, jadi kayak sekedar basa-basi gitu. Sebaliknya, orang-orang yang demikian itu sangat sulit menyebutkan kata maaf atas segala hal yang membuat orang lain terganggu oleh perbuatannya. Entah itu kata maaf untuk menyakiti hati orang lain, atau kata maaf misalnya mereka berbuat kesalahan yang benar-benar itu salah gitu. Sulit mengapresiasi keberhasilan atau prestasi orang lain, misalnya hanya menyebutkan lumayan, cukup, atau kata-kata lainnya, dan amat sulit menyebut bagus atau good. Padahal dalam bahasa Inggris menyebut bagus saja atau good itu belum seberapa, karena di atasnya ada very good, excellent. Bahkan di Australia, orang diberi pujian tertinggi dengan menyebutkan well done. Bentuk pujian dengan memberi tepuk tangan pun sangat kikir. Berbeda misalnya orang-orang di negara maju dalam memberikan apresiasi itu dengan tepuk tangan dengan sangat panjang atau big hand. Ia juga terlampau banyak mengeluh, mengadu, dan menuntut hak. Biasanya orang-orang yang seperti ini tuh suka membanding-bandingkan masalah dia dengan masalah orang lain. Bila perlu secara paksa dan kekerasan, tetapi segan menerima kewajiban bagi kepentingan umum atau strong stance of entitlement. Yang ke-10 ada tinggi hati. Dia itu sombong dan angkuh, tidak terlampau mempedulikan keberadaan orang lain, sulit mengakui kesalahan, alih-alih meminta maaf atas segala kesalahannya itu. Tidak memiliki hasrat atau keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pemanfaatan kepentingan pribadi tidak diimbangi dengan komitmen pada komunitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang sedang kami ucapkan, dan jika ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar yang ada di video YouTube ini, atau dari teman-teman atau dari bapak dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.